Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Perdebatan di antara anggota keluarga merupakan hal yang wajar, sebab setiap orang memiliki perbedaan. Keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang dapat mengatasi perdebatan, konflik, dan perbedaan dengan saling percaya, menghargai, dan berpikiran terbuka. Di dalam keluarga yang sehat, anggota diizinkan dan didukung untuk memiliki pemikiran sendiri, untuk mengajukan pendapat, dan untuk hidup dengan cara masing-masing. Sedangkan keluarga toksik bekerja sebaliknya. Keluarga toksik atau toxic family ialah keluarga dengan anggota yang memperlakukan satu sama lain dengan cara yang merusak. Anggota keluarga toksik cenderung menimbulkan pola pikir negatif pada anggotanya. Keluarga toksik penuh dengan pola kekerasan, diskriminasi, manipulasi, kekerasan verbal, dan sebagainya. Seringkali anggota keluarga mengizinkan perilaku narasisme atau psikopat dari salah satu anggota. Keluarga sehat tidak selalu ideal atau sempurna. Mereka dapat sesekali mengalami masalah dan memiliki beberapa ciri keluarga toksik, tapi tidak selalu demikian. Keluarga sehat cenderung akan kembali ke fungsi normalnya setelah krisis keluarga berlalu. Sebaliknya, pada keluarga toksik, masalah cenderung berlangsung lama karena anak-anak tidak mendapatkan kebutuhannya seperti seharusnya, sehingga berperilaku patologis negatif cenderung dominan bahkan dalam kehidupan mereka setelah dewasa. Berikut ini ciri-ciri umum dari keluarga toksik yang perlu diketahui. 1. Kurangnya empati, penghargaan, dan ikatan antar anggota keluarga. Anak dapat merasa tidak dicintai atau dihargai dan merasa dipandang rendah atau diremehkan. Keluarga toksik dapat mencemooh atau merendahkan pilihan anak, menyerang kelemahan anak, dan mengikis kepercayaan dirinya. 2. Anak diharapkan untuk memenuhi standar yang tidak realistik. Dalam keluarga normal, anak biasanya diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan tidak menyita waktu anak, seperti membantu mencuci piring. Namun, pada keluarga toksik, anak diberikan tugas yang tidak wajar atau berlebihan. 3. Anak mendapat kritikan keras. Umumnya orang tua sekali mengkritik atau menegur pada perilaku anak-anak mereka. Kritik sewajarnya ditujukan pada perilaku anak, bukan pribadi anak. Namun, keluarga toksik terlihat seakan tidak pernah puas. Hal ini dapat menimbulkan frustasi karena membuat anak merasa rendah diri, tidak diinginkan, atau tidak dicintai. 4. Orang tua mengontrol anak. Kegiatan orang tua yang mengasuh berbeda dengan mengontrol anak. Ketika tindakan orang tua menjadi keras atau menyebabkan ketakutan, maka tindakan tersebut termasuk mengontrol. Keluarga toksik bukan tempat dengan kebaikan dan penerimaan, sehingga kadang tidak mengizinkan perubahan pada diri anak. 5. Perilaku kekerasan diterima atau ditutupi. Kekerasan dalam keluarga dapat bervariasi, mulai dari kekerasan emosional hingga kekerasan fisik dan seksual. Di dalam keluarga toksik, perilaku kekerasan tidak disebut kekerasan. Sebaliknya, anak dapat dibuat merasa bahwa dirinya layak menerima tindak kekerasan. Anak mungkin diberitahu untuk tetap diam mengenai kekerasan yang dialami untuk menjaga reputasi. 6. Terdapat banyak pertikaian dalam keluarga. Keluarga toksik menjadi demikian untuk suatu alasan dan seringkali alasan tersebut adalah orang tua. Jika orang tua memperlakukan semua anak secara sama dan memberikan kasih sayang tanpa menahan atau membuat situasi di mana anak harus bertindak dengan cara tertentu untuk berpikir mereka layak dicintai, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi kecemburuan antar saudara. Namun, dalam keluarga toksik, anak dibuat merasa lebih baik atau lebih buruk dari saudaranya yang mengarah pada pertikaian dan persaingan. Penyebab keluarga toksik sangat bermacam-macam. Beberapa di antaranya yang paling umum adalah orang tua yang kasar, orang tua yang mengontrol dengan ketat atau otoriter, keluarga dengan anggota banyak, orang tua mungkin tidak dapat memberikan perhatian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semua anggota keluarga yang terlalu banyak. Gangguan kepribadian di antara orang anggota keluarga, anak yang sakit kronis atau disabilitas di dalam keluarga, peristiwa kemalangan yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga meliputi hubungan orang tua, perceraian, trauma, kematian, atau penghentian kerja tiba-tiba. Nilai, budaya, dan etnis keluarga, dinamika dari generasi disfungsional sebelumnya, keluarga toksik yang dialami dari generasi sebelumnya dapat berdampak pada generasi selanjutnya. Tidak adanya orang tua, dan orang tua dengan ketergantungan obat. Hubungan toksik ialah hubungan yang mana perilaku negatif seseorang dapat menyebabkan kerusakan emosional atau mempengaruhi cara seseorang anak melihat dirinya sendiri. Hubungan toksik dapat mengarah pada kecemasan, depresi, penyakit fisik, dan perasaan terkucilkan. Anak-anak dapat menjadi menyalahkan diri mereka atau merasa bersalah dan malu.
Tanda pertama ketika terdapat hal tidak wajar dalam keluarga dapat ditujukan dalam perilaku anak. Berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan pada anak. Anak terlihat suka menyendiri, anak tidak ingin pergi ke suatu tempat yang sebelumnya tidak masalah dikunjungi, anak menangis dengan lebih mudah dari biasa atau lebih sering, anak tampak kurang bertenaga, anak tidak tertarik pada hal-hal yang biasanya disukai, anak mengalami sakit perut, sakit kepala, atau sakit lainnya, anak agresif atau lebih rewel dari biasa, anak terlihat lebih khawatir dibanding biasanya, anak lebih mengatur dari biasanya, anak memperlakukan saudaranya secara berbeda. Individu yang berasal dari keluarga toksik cenderung memiliki insidensi lebih tinggi pada gangguan perilaku. Berikut beberapa gejala awal dari keluarga toksik. Kepercayaan diri rendah dan menilai tanpa berbelas kasih pada orang lain dan diri mereka sendiri, sehingga anggota keluarga mencoba menyembunyikan rasa sakit dengan bertindak mengatur atau tidak menghargai. Perasaan terkucilkan dan tidak enak di sekitar sosok berwenang, membutuhkan persetujuan penanya untuk memuaskan kekurangan mereka, perasaan terintimidasi terhadap situasi marah dan kritik pribadi seperti merasa khawatir dan sensitif secara berlebihan, kurang tertarik terhadap orang-orang peduli secara sehat, sebaliknya mereka lebih cenderung mencari keluarga toksik lain secara tidak sadar. Kurang bertanggung jawab terhadap masalah mereka sendiri sehingga mereka bertindak dengan tanggung jawab berlebih atau tidak tanggung jawab berlebih. Perasaan bersalah ketika mencurahkan perhatian pada diri sendiri, sebaliknya mereka terlalu peduli pada orang lain. Kesulitan dalam mengekspresikan perasaan anak-anak mereka seperti perasaan ditolak, diremehkan, atau tertekan. Dan biasanya tidak paham terhadap dampak tidak sehat di masa depan. Kepribadian mandiri atau dengan perasaan ketakutan tidak rasional dari penolakan atau pengabaian, sehingga mereka tetap dalam pekerjaan atau hubungan berbahaya atau mencegah diri untuk memasuki hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan menjadi penolakan terus-menerus, isolasi, tidak terkendali, dan rasa bersalah yang salah tempat. Kesulitan dalam berhubungan intim akibat kurangnya kepercayaan terhadap orang lain dan perasaan tidak aman. Kesulitan untuk memenuhi tugas dari awal hingga akhir dan memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan. Ada pun beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi keluarga toksik. Membuat batasan. Membuat batasan dan cara jelas menetapkan apa yang dapat kita terima dan tidak dapat memberikan ruang untuk diri kita. Hal ini tidak berarti mengharuskan menjaga jarak, menghindar atau memutus hubungan dengan keluarga. Kita perlu mengumpulkan keberanian dan mulai membiasakan diri untuk berkata tidak saat anggota keluarga melakukan atau mengatakan hal toksik. Perlu diingat bahwa batasan bukan mengenai benar atau salah. Hindari pemicu atau sumber perilaku toksik. Perilaku toksik dapat dipicu oleh topik tertentu. Jika anggota keluarga mulai membahas topik tersebut, cobalah untuk memotong pembahasan secara mungkin. Cobalah untuk memotong pembahasan secepat mungkin dan mengubah topik. Tidak perlu mencoba mengubah perilaku toksik. Kita mungkin berharap bahwa suatu hari anggota keluarga toksik dapat menyadari perilaku mereka dan mengubahnya. Namun kita perlu mengingatkan bahwa hal tersebut di luar kendali kita. Perilaku toksik cenderung sulit diubah meski sudah dimintai untuk mempertimbangkan perspektif kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tidak bertindak sesuai manipulasi mereka dan tidak membiarkan kekerasan mereka berdampak buruk pada diri kita. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Anak yang tumbuh dari keluarga toksik cenderung memiliki kebiasaan menyalahkan diri sendiri dan sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Kebiasaan tersebut muncul sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan diri. Namun, semakin dewasa, kita dapat melihat bahwa tidak semua hal adalah kesalahan kita. Perilaku keluarga toksik bukan tanggung jawab seorang anak. Lebih peduli pada diri sendiri. Keluarga toksik dapat bersifat kronis sehingga dapat menjadi berat bagi anak yang terdampak. Beberapa orang mengatasinya dengan hidup mandiri dan terpisah dari keluarga sehingga dapat membatasi interaksi. Kita tidak harus menghabiskan setiap liburan bersama keluarga dan dapat lebih memilih menghabiskan dengan orang yang memberikan dukungan mental secara positif. Bicarakan dengan orang lain. Membicarakan masalah yang dialami dengan pihak ketiga dapat membantu mempertahankan kesehatan mental. Berbicara dapat membantu mengekspresikan frustasi dan kesulitan yang dialami. Demikian informasi mengenai keluarga toksik. Bila mengetahui tanda-tanda keluarga toksik ada di dalam keluarga Anda, sebaiknya lakukan beberapa cara pengatasan yang telah disebutkan tadi atau konsultasikan dengan psikiater bila kondisi semakin parah. Berkonsultasi dengan terapis atau psikiater dapat membantu memahami dampak yang dialami akibat keluarga toksik dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan tuliskan di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan.
Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.